Ngapunten. Ana inda zoni abdi bi. Beberapa waktu yang lalu niku tiba-tiba teringat kalimat itu, sementara ketika waktu sekolah niku ketika diterangkan maknanya itu sampai sekarang itu belum ada kepuasan gitu loh Gus. Masa sih Gus ya awalku sesuai prasangkaku ngoten loh. Nah itu. Untuk yang kedua, apa makna dalam Al-Qur'anul Qadim akhir surat At-Duha wa amma bi ni'mati rabbika fahadis niku mawon. Sampun? Sampun. Wis. Tak cantolno prasangkaku ning kawulaku. Itu maksudnya sebetulnya segala hal kehendak dalam diri manusia itu bukan kehendaknya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula jamaah saking Baitur Rahmah Gus, badhe nyuwun wedharaken dawuh niki, iman sik muda wali basut takwa wazinatul haya niku dipun wedhar secara hakikat supados iman niku muda tasik muda wali basut takwa wazinatul haya. Oh ngeten. Supaya khususnya kula saged melaksanakan sistem-sistem ilmu niku sing panjenengan. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada golongan proses pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Iman iki ana sing muda disebut nurul iman. Iman yang sudah tidak muda, telanjang karena sudah punya baju, itu disebut hakul iman. Pon, kita urai satu persatu. Iman yang muda, yang telanjang adalah imannya seseorang yang tidak punya baju takwa, apalagi pancaran hidup nggak punya. Allah sudah mengingatkan pada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, udhulu mlebu sira fisilmi ing dalam agama Islam kafah kali sampurno. Masuklah kau di dalam agama Islam dengan yang dipanggil amanu, Pak. Bukan ya ayuhal muslimun, apalagi ya ayuhan nas, enggak. Amanu artinya iman kita yang masih di dalam nurul iman, iman yang masih telanjang, belum punya baju. Makanya iman yang telanjang adalah iman kita masih beriman ada iman selain Allah yang bisa ini nekakno mudorot, nekakno manfaat. Contoh sepeda motor, secara akal memang ada manfaatnya dibuat berangkat ke sini lah, ngeten nggih. Tapi sampean gak sadar di dalam sepeda motor ana sapa. Gak sadar kita. Karena ajaran untuk menuju pada Allah sejati itu kita tolak. Dinu tauhid. Nah, iman kita pasti mengatakan yo karena sepeda motor. Saya kaya karena kerja tekun. Lah ngoten nggih.
larinya ke makhluk. Iman inilah iman yang mudok disebut nurul iman. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Iman yang seperti ini yang katanya ngomong ke Allah wa ma hum bimumin, sebetulnya tidak. Karena imannya masih pada selain Allah. Karena kita masih syirik nang Allah. Jangan bukalah wa minan nasi mayyaqulu Al-Baqarah niku ayatin ndek-ndekan niku. Sebagian besar di antara manusia itu mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi di belakang ayat ini sebelum ditutup ayat itu Allah katakan wa mahum lan ora ono utawi mereka iku bimukminin beriman. Sih coba kita ngen diri kita masing-masing. Mengapa kita dihitopi ayat itu? Karena dalam hati kita masih ada iman selain Allah kang sejati. Ya Allah, akhirnya disebut nurul iman. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah kau hai orang yang beriman dalam agama Islam itu dengan sempurna. Artinya Islam yang sempurna, Islam itu adalah pasrah. Jenengan iki sempurna pasrai. Apabila jenengan itu tidak hanya duduk di syariat thariqat saja, tapi naik hakikat menuju makrifat. Itulah maksudnya kesempurnaan sebuah Islam. Sebab dalam tubuh Islam, kesempurnaan Islam itu syariat thariqat, hakikat dan makrifat. Ini Pak. Kesimpulannya iman saya dikatakan mudho manakala ketika sholat atau aktivitas ibadah apapun hati saya itu tidak makrifat Allah, berarti itu tanda iman kita masih telanjang. Akhirnya disebut nurul iman. Nur cahaya, iman keyakinan. Si cahaya tok durung tutuk urip. Percaya semua yang menciptakan ini adalah Allah. Tapi mengapa kau masih beriman selain Allah pada makhluk? Angin ngarakno ISIS, mengapa kau beriman pada angin? Katanya kau mengatakan semua itu yang menciptakan Allah, tapi kau sih beriman selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat. ISIS mendatangkan mudorot, bahaya. Makanya ayatnya wa mahum bimukminin. Sebetulnya mereka itu tidak beriman. Wis. Piye caranya, bagaimana caranya jenengan kali kula niki menjadi iman yang punya baju, iman yang tidak telanjang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwanya itu jangan takwa-takwaan Pak. Jangan takwa secara jasmani aja, jangan. Takwa kita secara jasmani sering dikumandangkan para khotib. Tinggalkanlah larangan dan jalankanlah perintah. Itu menuju jasad. Para khotib kebanyakan itu merintahno jasad ini yang tinggalkan larangan, jasad ini yang menjalankan perintah. Sangat sedikit menyentuh terhadap ruhaniyah. Yang harus ditinggal mana ruhaniyah, yang harus dijalankan itu mana ruhaniyah. Ini seakan-akan nggak pernah dikupas, bahkan tidak pernah. Umpama pernah ya mungkin ya longko. Tahu longko ya? Langka. Saya tanya lah nang khotib, larinya ke jasad. Yang biasa judi jasate gak oleh
judi. Yang biasanya jasad kita itu tidak sholat harus menjalankan sholat. Ini laksana orang itu berjalan dengan kaki satu, mencolot-mencolot. Beda kalau berjalan dengan kaki enak, ruhaniyah. Makanya ayatnya haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Mana? Ya ruhaniyah. Apa takwanya ruhaniyah? Ani abudullaha wastanibut taghut. Surat apa? Golek ane Google. Ani budullaha wastanibut taghut. Surat apa Google? Nah, ngene. Ngelak muncul. Saiki gampang. Sampeyan gak hafal Quran ngene wis gampang. Langsung muncul seret. Nonton. Surat apa, Pak? Yang punya HP ono paketane ngono lho. Ada yang hafidh? Hafid itu ayat Al-Quran. An-Nahl ayat 36. Artinya apa? Takwa itu dari 3 hal. An-Nahl 36. Namanya takwa. Dari unsur 3 hal: ilmu, amal, istiqomah. Ilmu, amal, istiqomah. Inilah rangkaian dari takwa. Yang dimaksud ilmu itu, dengan ilmu kaweruh, dengan ilmu tauhid ini, untuk memahamkan hati jenengan supaya yakfur bitauhid wa yu'min billah, supaya tinggalkan iman selain Allah, supaya jenengan iki ruh lepas dari belenggunya hawa nafsu, akhirnya sampai mendapatkan kefahaman dalam diri jenengan. Oh, berarti urip ning awakku iku sejatine Allah. Nah, paham toh? Nek maune syahadati asyhadu alla ilaha illallah di atas. Allah yang mana? Cak embuh pokoknya ndukur kono. Sekarang tidak, sudah. Oh, ternyata hidup. Berarti ilmu untuk memberikan petunjuk berbentuk kefahaman jenengan sebelum laku, sebelum beribadah. Udah, ilmunya paham, lalu amalnya praktek. Di tengah-tengah ibadah murni atau tidak murni, ilmu itu mohon maaf sampai jadikan sebagai syariat, kendaraan untuk jenengan iki berjalan melakukan itu dengan tujuan tawajuh, dengan tujuan khudur menuju bertemu Allah, istiqomah lakukan terus menerus. Dengan begitu anik butullaha, condongkan hatimu hanya pada Allah. Ini wajah tu wajia. Ini kalau saya lebarkan, hatimu jangan ada rasa selain Allah. Hatimu harus hanya rasa itu pada Allah dalam segala hal apapun. Ini wajah tu wajia. Sesungguhnya ku hadapkan wajah rohku kepada wajah Allah. Ya ini berarti jenengan dalam hatimu gak merasa dirimu yang melakukan, tapi Allah yang
Lah inilah yang dimaksud ini wajah tu wajiyah. Wastanibut tauhid, Anda dilarang untuk menghadap selain Allah, alias tinggalkan perkara selain Allah dalam hatimu, tinggalkan. Wa qala aidan wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara, ning jero dodomu ono jangan ada selain Allah, selain Allah. Ini takwa secara hakikat. Manakala jiwamu itu sudah ada takwa, maka secara hakikat maka imanmu itu tidak telanjang. Hatimu, imanmu libas berbaju takwa. Jadi takwa dari situ tadi, jenengan berlaku apapun, hati jenengan harus merasa meyakini bahwasanya semua itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah ada di dirimu. Yes, ini untuk membentuk takwa. Ya ini baju. Kalau ini sudah terpasang dalam diri jenengan, itulah bahasa paes apa indah, akan nyata wujud Allah dalam dirimu. Justru selain Allah tidak nyata dalam dirimu. Inilah yang kumaksud sudah sampai makrifat pada Allah. Ya inilah Pak, takwa iman yang sudah tidak lagi telanjang. Makanya kalau iman ini sudah hakul iman, ganti hakul iman. Rasulullah berkata, habis iman terus ihsan, anta butallaha ka'annaka lahu taroh, atau ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam taro, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka ning atimu ono rasa selalu dilihat Allah. Itu artinya Allah terasa dekat dalam dirimu. Ya sudah, inilah iman yang sudah tidak telanjang, atau disebut hakul iman. Nyatanya iman, kebenaran iman disebut ihsan. Bun. Habis gitu jenengan kali kula tinggal menunggu hari kepastian adalah kematian. Enak wis, mesti husnul khotimah, gak kadeka. Bagus akhir sampaian di mata Allah. Saya tidak bicara di mata manusia loh Pak ya, di mata Allah bagus, sudah bagus. Cara bahasanya syahid akhirat. Urusan syahid dunya terserah. Syahid dunya itu gini, sampean iki gak loro-loroan mati. Nah syahid dunya sampean artinya gak ngerepot orang lain, enak-enak turu seret gak tangi digugah, Bu subuh Bu, gak tangi. Ya sudah, biasa jamaah ditinggal sholat dewi. Habis sholat, Bu tangi Bu, ajengi padang dereng masak ngono sampean mau menengai lha mati ya. Akhirnya curiga toh, Pak curiga, akhirnya digerabak. Jenengan nek pingin tahu ini sudah mati atau ndak, sampean pados kapas atau barang sing awenteng, sampean deleh ning ngarepe irung. Nek sampean nek ndelok urat nadi, kalau belum pernah sekolah perawat kan susah. Teori ini lah ngoten nggih. Cukup kapas. Nek biyen Bu belum ono kapas iku kapuk. Tahu kapuk nggih? Wohe randu niku lho, wit randu.
iku dideleh ngarepe irung. Nek iku metu ngene berarti si ono ambaan, berarti belum man. Deleh kene kok meneng kapase utawa kapuke. Wis, ya udah, iku budal pisan. Nek sekarang mendatangkan Bu Bidan. Akhirnya Bu Bidan lewat teori sekolah ilmune didelok tingali urat nadine mriki. Atau di rumah sakit ada layare gitu. Nah, biasa ingatan. Wong Jawa gampang golek kapuk ngono. Mboten dilebono irung ngeten. Diletakkan di jobonya. Di luarnya ya. Kalau ada angin kan mesti nerak. Kelihatan. Di situ sistemnya orang dulu seperti itu, Pak. Oke. Jadi itulah proses iman yang masih telanjang dan iman yang sudah berbaju atau tidak telanjang. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, kula Agus saking Sumber Agung Sumber Manjing Wetan, nawi nyebrang pun Australia. Badhe tanglet Gus bab syahadat syariat. Soalnya kan selama niki kang kula pahami niku kan bersaksi tapi kan mboten nyekseni ngoten. Berarti kan termasuk saksi palsu niki nyuwun jelentrehe menawi kula pirsani keterangan panjenengan wau niku sak lebete manah kula niku tanglet apa iki sing dimaksud niku syahadat sing bener niku lho. Nyuwun kejelasan niki mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahadat itu bersaksi. Bersaksi itu ada macam dua. Pertama, jenengan nyeksekake sing palsu, jenengan jadi saksi-saksi yang tidak palsu. Syahadat bersaksi yang benar itu yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Dalam bahasa tahu makrifat itu ada tahapan. Dalam kita menyaksikan Allah itu ada beberapa makom. Atau bahasa hikam iku wong dzikir iku ono petang makom, petang golongan. Satu ono wong dzikir lesane tapi atine lali nang Allah. Ada orang yang berzikir baik lesan maupun hatinya ngucap Allah, tapi dia tidak tahu bahwasanya hidup itu Allah. Ada orang yang berzikir baik lesan maupun hatinya, tetapi hatinya itu juga sudah merasa bahwasanya hidup itu adalah wujudnya Allah. Allah terasa dekat tapi belum bertemu. Masih ada dua. Yang ketiga, yang keempat terakhir, ada orang yang berzikir tapi hatinya sudah kefanaan selain Allah. Nyun sewu, kita di dalam tubuh Islam lewat hujah Al-Quran ada pendidikan zikir la ilaha illallah syariat, la ilaha illa huwa thariqah, la ilaha illa anta hakikat, la ilaha illa ana makrifat. Sekarang kembali kepada syahadat. Mestinya yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan. Kita tahunya itu kebanyakan umat Islam nama pangerane, yaitu namanya Allah. Tahunya nama
Bismillah dengan menyebut nama Allah. Nama Pak. Sopo sing ngaji engko? Anu klason. Belum tahu yang memiliki nama klakson ya kene. Utawa Mr. Bell. Klakson nak bel lah. Monggo wong nama mawon. Lah apa sih bingung. Saya itu ada yang memanggil saya klakson, Pak. Ada yang memanggil bel. Ada yang memanggil mukhlason. Ngaten. Wis jeneng kathah. Sesuai jeneng ismul laqab, julukan. Mesti noleh saya diceluk klakson noleh. Bel ya noleh. Sama saja. Tuhan itu sampai panggil Allah ya noleh, kok panggil Allah ya noleh, kok panggil Sang Yang Widi ya noleh, semuanya wong nama. Kita kebanyakan masih ada di tahapan kenal Allah, kenal Tuhan kita itu sebatas innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Innallaha sesungguhnya Allah itu Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum lan Tuhanmu, ya fa'buduh, nyembah padanya. Berhubung kita kenali hanya nama, ya nyembah nama, Pak. Kemana-mana ya Allah, ya nama. Wujudnya nggak tahu. Makanya jenengan iku cari Allah ide waktu Allahu Akbar. Ini ngarep sampean yo karo. Wis sama dengan jenengan iki kenal saya itu klason nama tok. Oke. Ini tadi hari apa? Kamis ya. Bar ngasar tadi jenengan sholat nih masjid Gembul Kulo jejer. Aku yakin jenengan gak nyono kalau mukhlason ya iki wujude lah ngoten to. Paling sampai niku ning ati ana suudon. Salat asar petang rakaat oleh 2 rakaat kula mundur-mundur. Ana apa iku? Mosok kate jol sandal arek iki. Pikirane ana ngono. Jejere padahal. Gak ero kalau ya iki sing jenenge klason. Coba jenengan nek wis roh wujude mukhlason kaya ngenten iki. Mesti ayo ketemu waktu sholat asar mang. Loh, Son, kapan tekone? Mesti ngono. Gak kathik kula jenenge klason, terus jenenge kula. Ngene mboten. Mergae sudah kenal wujude. Lah ngoten nggih. Wis gak pangling. Sering ketemu suarane tok lho muncul. Oh, iki sing ngadan klason niki. Padahal sampean gak nang musala. Krungu suarane tok. Oh, klason. Saking geleke ketemu omong-omongan. Jadi tidak pangkling dengan suaranya. Jeneng enak turu. Ana manuk dares liwat. Res. Ngono diitung-itung. Mlaku nandi? Sapa sing kate mati? Gak kira sampai nisok ngomong oh iku suarane Allah muncul teko Allah, gak kira mesti munculnya dari manuk dares. Gak kenal. Nyun sewu Pak kasih blonjo sampean mesti sampai nyono yang memberikan belanja adalah suami, padahal Allah ning kuno. Nek pancen Allah ning kuno, coba kula ngeten asal mboten. Habis dikasih suaminya uang, matur suwun ya Allah, angsal napa mboten? Angsal, tapi iki nekat.
Sebetulnya itu cukup di dalam hatimu. Iman itu yang memberi semuanya adalah Allah. Sebab tanpa Allah di situ nggak mungkin suami akan bisa kasih uang. Sama, sapa sing masak iki mang? Gusti Allah. Jadi istrinya dilus-lus, matur suwun ya Allah, matur suwun. Lah istrinya gak paham, mulai kapan bapakku gendeng iki. Kok paham, padha pahami, wis mboten kisru ning ati. Iya sing bener ngono. Nyun sewu. Apa kebenaran dalam hati, Pak? Ketika dikeluarkan melihat kondisi sikon. Kalau sikonnya gak tepat, jangan diucapkan secara lesan. Sebab nanti akan membuat fitnah di tengah masyarakat. Nek sampean gila, ya gak bisa disalahkan. Wong gila kok nggak bisa. Bapak Ibu kembali kepada bersaksi. Di situ ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi nafi itsbat. Saya bersaksi, saya siapa? Saya ulangi, bukan saya jasmani, tapi saya rohani. Saya bersaksi alla ilaha, tidak ada Tuhan. Iki harus sampai nafikan. Ada kata perintah nafi, membersihkan. Bersihkanlah di dalam hatimu, isinya la ilaha. Sebab dalam hatimu ada selain Allah. Bersihkan. Makanya mengapa ada fi'il amar, perintah untuk membersihkan? Karena dalam hati kita sudah ada selain Allah. Kok umpama di dalam hati kita ada iman selain Allah, tidak ada nafi, Pak? Nggak ada perintah untuk membersihkan. Berhubung ada selain Allah di dalam hati kita, maka harus kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, maka ilallah, tetapkanlah, itsbatkanlah, tetapkanlah. Artinya Allah akan nyata di dalam dirimu, yaitu hidup wujudnya setelah selain Allah dalam hatimu telah tiada. Tiadanya selain Allah dalam hatimu manakala nur makrifat ini sudah menyala dalam hatimu. Nur makrifat ini akan menyala manakala Anda selalu wis jelas ah. Akhirnya asyhadu sampean bisa sampai ke ilallah. Wis iki persaksian pada Allah. Ya urip sejati ning awakmu iku. Akhirnya ning ati tidak ada rasa diri kita, tapi yang ada rasa diri akunya Allah. Berarti ini Allah sendiri, berarti syahadat sampean benar. Yang kedua, karena syahadat ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad itu makhluk. Muhammad ibnu Abdillah iku makhluk, jenengan nggih makhluk. Jenengan bersaksi harus tahu, melihat yang sampean seksekno Muhammad. Lah jenengan iki lho jamane iku gak menangi. Biar bener syahadat sampean terhadap Muhammad. Kalau Muhammad iku makhluk, statusnya Rasulullah, utusane Allah. Jenengan kali kula lanang wedok kabeh makhluk iki adalah Muhammad hakikate.
oleh jenengan saged mriki sebab Rasulullah diutus atau bahasa mudah digerakkan Allah. Mana Allah? Ya urip ning awak sampean. Jelas? Kalau syariat sih ya Muhammad ibnu Abdillah dulu Pak. Bagaimana Anda bersaksinya dikatakan benar, lawang Anda nggak tahu, nggak pernah tahu. Ya Muhammad iku sejati nih makhluk. Lah makhluk bisa mencolot rono mencolot ini sebab ono sing mencolot no. Makhluk bisa makan sebab ada yang memakankan, bisa mendengar sebab ada yang mendengarkan, berbicara sebab ada yang membicarakan. Siapa? Urip. Makanya Rasulullah utusane Allah. Niki berarti sudah benar persaksian jenengan. Sempurnalah. Terus syahadata ini dadekno syahadat tunggal. Piye? Fanakno jeneng urip, fanakno jeneng Allah, fanakno jeneng Muhammad. Wis, gak iso ngomong wis. Ngelmunin tek. Mbok notok. Itulah makom jam'i. Ahad. Gak ada yang lainnya. Berarti ini tak simpul nang ilmu, yang bersaksi dan yang disaksikan itu satu pelaku. Makanya jenengan waktu kholwat ilmu sejati roh awake dhewe ketemu. Iku sebetulnya adalah ayat pengertian sing nyawang Allah, yang melihat Allah itu dirinya Allah sendiri. Utawa jenengan ngoco nih lo ala muhadharah, ngoco nang pengilon ketok wajah sampean apa ketok garwa wajah dhewe toh. Nah ya itu berarti sing makrifat sing melihat Allah itu Allah sendiri. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula Solihin saking Brembangan Duren. Nggih. Kula jeng tanglet kalih makili kanca-kanca rencang-rencang. Ngapunten menawi kula salat maos doa salat yang waktu kula ngaosingen ketika alit glambyar Gus. Bismillahirrahmanirrahim niku glambar ketinggal pasar. Tapi ketika mendel niku merasa kehadiran Allah Ta'ala. Nah ngoten niku kula kalian rencang-rencang kedah terus niku ngapunten. Ngoten kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua golongan manusia yang disebut sebagai ahli hijab dan ahli syuhud. Ini Allah terangkan di dalam surat Al-An'am ayat 79 ketika sholat. Siapa ahli hijab itu? Ahli hati yang tertutup dari Allah. Siapa ahli syuhud itu? Hati yang sudah tidak ada tutupnya pada Allah. Apa tutupnya? Diterangkan Allah di dalam surat Al-An'am ayat 79. Iki menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim. Ini sak temene ingsun iku wajah tu ku arahkan, ku hadapkan wajah ruhku wajia terhadap wajah Allah. Lah sifate Allah fatoros samawati wal ardo, yang menciptakan, yang menguasai langit dan bumi. Wajah Allah yaiku yang menciptakan, yang menguasai langit dan bumi.
yaitu hidup yang menggerakkan segala makhluk apapun, baik yang di langit maupun di bumi. Hanifan, olehnya saya menghadap dengan sungguh-sungguh. Hanifan niku bisa dikatakan condong ketauhidan, condong keesaan. Jikalau hatimu itu menghadap terhadap urip yang meliputi segala hal isi langit dan bumi, iku mang termasuk bumi pasar. Hanifan, olehnya hatimu memandang Allah di situ dengan sungguh-sungguh, maka ayatnya wama ana minal musyrikin. Inilah golongan yang sudah tidak menyekutukan Allah, atau golongan musyrik, sudah tidak musyrik miturut ayat itu. Tetapi kebalikan maksud ayat ini adalah ketika jenengan iki sholat ini wajah tuh, tapi tidak wajia madepe terhadap samawati wal ard, eling pasar, eling surga langit, eling malaikat langit, eling kanjeng Nabi makhluk langit, ingin eling siksa neraka sampai nuangis langit, eling gendaan berarti dunya, eling bojo eling anak berarti dunya. Pemaneh emang eling pasar, eling penggawean dunya. Jikalau hati jenengan ilinge teng meriku, menghadapnya hati jenengan terhadap samawati wal ard, maka ayat ini manafinya tidak ada. Tadi kan wama ana minal musyrikin, ngoten nggih. Sekarang jadi ini wa ana minal musyrikin. Tadi wama ana, manya sekarang tidak ada. Wa ana berarti dan saya termasuk golongan orang yang musyrik, menduakan Allah dengan yang lain. Itu gambare samawati wal ard. Tapi jikalau jenengan iki menghadap hidup dalam pasar, hidup samawati wal ard, nggak apa-apa, karena itu sifat fatoros samawati wal ard, itu sifatnya urip. Jenengan gak menghadap sifatnya, tapi menghadap ananya, keingsunane Allah. Wajah tu itu maksudnya wajah Allah, wajia, wajahku menghadap wajah Allah, wajia. Kalau menghadap di situ, di tengah-tengah pasar atau di tengah-tengah jenengan iki eling samawati wal ard, tapi hati sampai tetap ngadep uripe, nggak masalah. Tapi nyun sewu, untuk fokus terus teng mriku yono prosesnya jatuh bangun. Makanya jikalau nafsu menarik jenengan eling pasar, langsung hati sampean bawa sirul asrar, siapa sak lebeti pasar itu? Siapa? Isim fa'ilnya alias subjeknya pasar, siapa yang berkuasa? Kembali kepada hidup. Lah ngoten toh? Won, carane ngoten. Allahu Akbar dadi imam Jum'ah, arek cilik-cilik ra pahami.
secara otomatis sampean eling arek ji. Loh, memang nafsu. Wa ma ubari'u nafsi. Sampean gak aman sangka dene nafsu. Tapi untuk mensiasati jenengan iki biar gak mudah ditarik, langsung aja siapa yang berkuasa pada anak kecil yang rame. Anteng lagi. Biasa Pak ngoten niku. Kayak gelombang nang lautan lho. Dung ngeter-ngeter lho ya. Biasa. Dan itulah proses kita di musyahadatul fana dan kamil memang begitu. Kecuali kalau sudah di musyahadatul baqa. Ya sudah, tenang sudah. Enggak ada gelombang blas seperti air dalam gelas. Meneng. Karena enggak ada getaran. Sudah enggak ada yang menggetarkan, enggak ada, nafsu enggak ada. Tapi ingat, air diam itu membahayakan. Pengertiannya air diam membahayakan itu gimana? Orang yang kita terkoh elek karena perbuatan fisiknya itu mang jelek, jangan dikira hatinya juga jelek. Bisa jadi dia waline Gusti Allah. Ora tahu salat, kepet iku lha ngoten ya. Ora tahu cawi, ora tahu. Ya engko dhisik, siapa tahu iku waline Allah. Yang di posisi di makom khos diletakkan Allah khos. Kita nggak tahu Pak. Makanya jangan gampang menilai orang. Estu, sibuk ajalah hati kita untuk selalu berteman dengan hidup, selalu sama hidup dalam diri kita. Oke, lanjut. Ibu sekarang ada? Nah ini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Listiawati saking Sananrejo, Gus. Ingkang badhe kula masalah suami istri bisa. Seorang istri ini ku biasa kan mulai dari pagi sampai malam itu pekerjaan itu banyak. Terus setelah mau tidur itu selalu sama suaminya itu towo supaya hurung sampai keturun ditandangi. Ngoten. Lah terus suami kesukaannya itu kan merokok dulu, HP-an dulu sampai istri itu tertidur. Terus seorang istri yang begitu apa itu menuruti nafsunya atau gimana, padahal sudah tahu kalau suaminya itu setiap mau tidur itu ini dulu sampai kadang kan kalau istri supados niku cek fit sing diserahkan itu biar fresh gitu ngoten Gus karepe, tapi ternyata yang sering itu ditinggal masih merokok sama HP. Akhirnya tertidur. Kadang nilponi nopo. Tapi waktu tertidur mboten digugah. Pasti. Nggih pasti. Kan niku pekerjaan pasti setiap mau tidur dia ngoten lho. Kadang masak juga setiap ini mau ini wis kompor dimatikan kan ngoten. Lah niki termasuk kula niki nafsu nopo yo nopo nyuwune didhisikne. Nggih. Sampun? Sampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kacamata untuk menjawab. Pertama, miturut kacamata syariat, sepanjang itu tidak dilarang oleh agama, maka itu bukan termasuk
Iki syariat toh, syariat dulu. Karena itu tugas kewajiban seorang istri seperti itu, melayani suami. Sampak maca mengatakan ibadah, apalagi nih malam Jumat, gitu. Wis cocok pertanyaannya itu cocok tok ini. Oke, malam Jumat sunnah. Miturut kacamata syariat, berhubung itu suami jenengan, maka bukan termasuk nafsu. Kacamata syariat, kecuali suami orang. Jelas guys secara syariat. Sekarang secara hakikat, bagaimana kita tahu itu adalah perilaku nafsu wong kita tidak pernah tahu nafsu. Mohal. Umat manusia semuanya kebanyakan tidak tahu mana nafsu. Tahunya kan gini, kalau jelek itu nafsu, kalau baik itu bukan nggih, ngapunten. Miturut kacamata hakikat disebut nafsu adalah saya tinggal meradi nun fa sin nafsu, kan udah artinya adalah diri. Inna nafsa la amaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu mengajak kejelekan. Artinya kejelekan beriman selain Allah. Jenengan wau ngaku-ngaku jenengan sing layani badan, nggih, itulah nafsu. Kula Allahu Akbar, ning atiku ana rasa rumangsa yen aku makhluk klason sing iso salat. Nafsu. Nanti saya terangkan wujudin nafsu. Sampeyan elingno sesuk ya, ben gak lali bape sesuk wujudin nafsu. Pundi se maksude innahu lakum aduwwum mubin. Besok tak terasne. Sampeyan elingno. Wujude nafsu sing ngono aku iku sing ndi? Rupane kaya apa? Dadi sampeyan kok cek kenal. Nek sampeyan kenal, gak mungkin sampeyan kok akan nuruti apa karepe nafsu. Nafsu artinya diri. Ketika sampeyan kali kula merasa diriku hamba yang melayani, walaupun secara syariat itu ibadah, tetap iki kepentingan nafsu. Jikalau sudah lepas keakuan jenengan diri, lepas lo ya, wis gak rumangsa makhluk iki sing layani garwa. Justru ning ati sampean iki muncule karep iku sangka Gusti jenengan yaiku Allah, maka itu bukan dikatakan nafsu. Wis, nanti untuk mengenal nafsu wujude, insya Allah kalau diberi umur panjang, besok bulan depan kita selesaikan. Ngoten nggih? Dadi Bu, nek ning ati sampean sik ana pangrasa jenengan sing nglayani, maka itu nafsu sekalipun itu disebut ibadah secara syariat. Ngoten nggih? Nggih. Hai, satu lagi Ibu ada? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe maksud kalimat niki tidak salah itu hadis qudsi menawi mboten itu ana zonni abdi bi, itu penjelasannya ana inda zonni abdi bi. Ngapunten.
Ana inda zoni abdi bi. Beberapa waktu yang lalu niku tiba-tiba teringat kalimat itu, sementara ketika waktu sekolah niku ketika diterangkan maknanya itu sampai sekarang itu belum ada kepuasan gitu loh Gus. Masa sih Gus di awal itu sesuai prasangkaku ngoten loh. Nah itu. Untuk yang kedua, apa makna dalam Al-Qur'anul Qadim akhir surat Ad-Duha wa amma bi ni'mati rabbika fahadis niku mawon. Sampun? Sampun. Wis. Tak cantolno prasangkaku ning kawulaku. Itu maksudnya sebetulnya segala hal kehendak dalam diri manusia itu bukan kehendaknya manusia. Sampai buka di dalam bab sifat wujud Allah ma'ani, ada sifat irodah, nggih, kudrat irodah. Iku sifat wajib Allah ta? Kehendak yang ada di dalam hati seorang manusia sebetulnya itu bukan kehendak manusia. Kalau jenengan ini sudah kefanaan selain Allah. Prasangka sing ana ati sampean itu sebetulnya adalah prasangkane Allah. Oleh karena banyak manusia hatinya dibisiki oleh nafsu untuk ngaku-ngaku maka kita mesti ngakoni iku prasangkaku. Paham? Anda akan paham dengan itu prasangkane Allah manakala dalam diri Anda sudah kefanaan diri Anda atau kefanaan masih wallah, perkara selain Allah termasuk diri kita, baru akan paham itulah prasangkane Allah. Yang kedua, wa amma bi ni'matika rabbika fakhatis. Nyun sewu Pak, sering Allah itu mengatakan tentang manusia itu selalu ingkar terhadap kenikmatan Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dibaleni berapa kali itu? Surat Ar-Rahman ya. Berapa kali? 3 kali mboten. Kathah kali. Sebetulnya semua apa yang ditampilkan Allah secara dohiriyah ini ada kenikmatan Allah yang muncul dan timbul di situ. Berhubung kita tidak kenal, tidak tahu sumber dari mana, maka otomatis kita akan menyangka, beriman bahwasanya munculnya dari makhluk, padahal semua itu datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin jenengan itu bisa mengatakan hati jenengan yang memberikan blonjo iku Allah, sementara hati Anda tertutup dengan wujude suami? Mboten saged. Bagaimana kita merasa yang melayani itu adalah Allah, lawang kita tertutup, terhijabi dengan kewujudan kita sebagai istri? Enggak bisa. Ketika kita itu merasa kita yang melayani, mesti takok, enak apa? Lah wong aku jamu ya mesti penak Pak. Nek pake ngomong blas gak penak, gak sakit ta rasane hati? Sakit. Intinya Bapak Ibu, hati akan terasa sakit itu dikarenakan hati tidak bertemu Allah. Hati akan gelisah, hati akan khawatir, hati akan takut.
manakala kita tidak bertemu Allah. Nyun sewu, wong melarat iku sewumpek mboten? Oke. Nek wong sugih terus sapa? Wong sugih niku ana rasa ketakutan. Takut napa? Takut kelangan sugihe. Lho estu Pak Bu. Justru wong melarat iku gak wedi kelangan. Gak wedi kelangan sugih karena tidak. Lho malah penak. Awak dewi kita merasa kita sugih itu sebetulnya kita itu dalam cengkraman nafsu, Pak. Otomatis perbuatan kita selalu syirik khafi kepada Allah. Mending penak sing melarat, ora khawatir, ora takut kelangan sugih, masalahnya nggak pernah sugih. Pak Bu, jenengan dilahirno muda napa mboten? Gak nggo apa-apa to? Mangkane Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan bah anake wong muslim atau ghairul muslim semuanya suci. Artinya enggak merasa ngaku-ngaku dalam hatinya itu, Pak. Fitrah artinya ruhaniyah belum kecampuran urusan selain Gusti. Sampai nek kepingin balik fitrah maneh dadi yo arek cilik maneh. Fatalaqa Adamu mirabbi kalimatin fataba alaih. Adam dalem kuwi lak bar ana surga nggih penak Gusti. Sekarang ana donya piye? Aduh, mangan lereng nandur. Pengin duwe ngene duwe ngono ya leren nyambut pegel agak ning donya pegel Gusti. Lah terus kula pengin bangsul ning negeriku surga maneh. Ana syarate dam. Apa syarate napa Gusti syarate? Fatalaqa Adamu mirabbi kalimatin. Nabi Adam wajib menerima wahyu kalimat. Mana yang dimaksud wahyu dan kalimat? Itulah dinu tauhid sing nrembes ning ati sampean. Kebanyakan ini menolak manusia. Ketika saat diajarkan tentang dinu tauhid, ilmu kaweruh nolak, bahkan mengatakan itu sesat. Nggih mboten? Berarti durung nrimo kalimat. Nek wis nrimo kalimat, fataba alaihi, maka kesalahan sampean kali kula selama hidup mulai akil balik sampai entah berpuluh tahun menyekutukan Allah dengan yang lain, beriman pada selain Allah, fataba alaih, Allah nrimo tobat sampean kali kula. Otomatis untuk ke depan jenengan hanya sibuk hati berzikir. Bapak Ibu hadirin, berarti semua apapun nanti jenengan kalau sudah di situ tertampil nikmat iku parane sangka Gusti Allah. Bapak Ibu, itu yang sudah Allah berikan pada kita sebuah ilmu tentang wahyu dinu tauhid dalam hati. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diteruskan pada anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.